sore adik-adik. Ya Tuhan, hari ini kita bisa ketemu lagi di ibadah Sabtu Syariah Online pada hari ini. Hari sebelum itu kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Oke adik-adik, sudah siap memuji Tuhan kan? Yuk kita angkat satu pujian, Kudaki-daki. Daki-daki gunung yang tinggi, turun lemah yang malam, ku melintasi pada tempat hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung ke tepi sungai.
besertaku di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Berkuda-kuda gunung yang tinggi, turun membayang alam, dan melintasi pada rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku bayang aku di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Masih pada semangat semua untuk memuji Tuhan kan adik-adik? Yuk mari kita angkat satu pujian, hari ini kurasa bahagia. Saudara seiman, Tuhan Yesus persatukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau
pisahkan kita, Allah. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau yang dapat memisahkan kita. Gandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam langkah kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, kau yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Tiada yang dapat memisahkan kita. Adik-adik, tadi kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita angkat satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, jangan ngintip lagi ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan upaya kami sepanjang ibadah Sabtu Ceria kali hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan pujian kami yang tadi Tuhan bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berkati setiap kami Tuhan.
ya agar supaya setiap firman yang kami dengar Tuhan bisa tertanam dalam hati kami, sehingga kami bisa bertumbuh, berbuah, dan bisa menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat sore adik-adik semuanya. Ketemu lagi sama aku. Oke, sore hari ini aku mau cerita firman Tuhan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita baca Alkitab dulu ya. Yuk kita ambil Alkitabnya, yuk semua adik-adik. Kita ambil dulu Alkitab kita masing-masing. Kita buka di 1 Timotius 4. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Udah ketemu. Aku yakin adik-adik satu ceria nyari ayatnya cepet-cepet kok ya. Pasti udah langsung ketemu. Oke, aku bacain ya. Adik-adik di rumah juga boleh ikutan baca. 1 Timotius 4 ayat 12 sampai 16. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab suci, dalam membangun, dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya ya. Hari ini, Kak Fani mau cerita tentang seorang tokoh Alkitab yang lumayan terkenal, yang bernama Timotius. Adik-adik ada yang tahu gak sih? Udah kenalan belum sih sama Timotius? Mungkin ada yang sudah tahu, tapi juga mungkin ada yang aduh lupa kak yang mana ya, atau kayak aduh gak tahu tuh kak, sama sekali tahu sih Timotius, tapi gak pernah dengar tuh ceritanya gimana. Oke, jadi sekarang kita cerita ya tentang si Timotius. Aku mau ceritain, jadi siapa sih kak Timotius itu? Yang pertama, Alkitab itu menyebutkan kalau ayahnya Timotius itu adalah orang Yunani dan ibunya orang Yahudi. Ingat ya, ayahnya orang Yunani, ibunya orang Yahudi. Adik-adik harus ingat karena nanti aku bakal tanya di kuis. Oke? Ayahnya Yunani, ibunya Yahudi. Sekeluarga ini, keluarga Timotius ini berasal dari kota Listra. Kota Listra, oke? Nah, terus nama ibunya si Timotius ini adalah Eunike. Tulisannya Eunike. Eunike. Oke. Dan neneknya Timotius bernama Lois. 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 Oke. Nah, terus ceritanya di sini itu ayahnya Timotius itu tidak percaya sama Tuhan. Tapi nenek dan ibunya Timotius menanamkan iman yang benar kepada Timotius, menanamkan iman-iman percaya kepada Yesus. Makanya pertumbuhan rohani Timotius sudah dimulai sejak kecil dengan mengenal dan belajar kitab suci dari ibu dan neneknya. Nah, aku juga yakin nih pasti adik-adik semua di sini dari kecil udah diajarin kan ya untuk berdoa, baca Alkitab sama mama, sama papa. Kayak misalnya mau makan doa, mau tidur doa, pasti diajarin kan. Dan untuk selalu setia baca Alkitab, aku yakinlah pasti mama dan papanya adik-adik semua di sini ngajarin untuk setia baca Alkitab nih dari kecil seperti si Timotius. Terus si kota Listra ini, kota tempat tinggal Timotius ini tuh terletak jauh dari Israel. Gitu. Nah, terus pada suatu waktu datanglah seorang rasul bernama Paulus ke kota Listra itu. Paulus datang ke sana untuk mengajarkan tentang Yesus. Jadi kalau seorang rasul itu mungkin sekarang kayak pendeta gitu ya. Jadi si Paulus ini tuh seorang rasul, dia tuh datang ke Listra untuk mengajarkan ajaran-ajaran tentang Yesus, ajaran-ajaran nilai-nilai kepribadiannya Yesus ke kota Listra ini, ke kotanya si Timotius. Nah, waktu itu Timotius termasuk
orang yang jadi percaya sama Yesus ketika mendengar khotbah-khotbahnya si Paulus, mendengar ajaran-ajarannya Paulus gitu. Nah, selang berbulan-bulan atau bertahun-tahun, nggak dicatat sih sebenarnya, tapi pokoknya setelah beberapa lama waktu, si Paulus ini tuh kembali lagi ke Listra, datang lagi ke Listra. Nah, waktu itu si Timotius umurnya sudah 16 sampai 18 tahun. Nah, ketika si Paulus datang lagi ke Listra itu, si Timotius menyadari kalau iman dan pemahamannya itu mulai tertarik dengan Yesus, mulai percaya sama Yesus, dan Paulus ini menyadari kalau Timotius ini punya iman dan kepercayaan yang luar biasa sama Yesus. Nah, jadi karena Paulus melihat si Timotius ini kok kayaknya pemahaman tentang Yesusnya cukup baik ya. Nah, jadi akhirnya si Paulus ini akhirnya mengajak Timotius jadi rekan kerja. Jadi dia mengajak Timotius untuk pelayanan sama Paulus, jadi rekan sekerjanya Paulus yang paling dihargai. Wow, jadi ini si Timotius nih ceritanya jadi ikutan jadi pendeta gitu, jadi rasul-rasul seperti si Paulus untuk mengabarkan firman Tuhan ke mana-mana. Nah, seiring berjalannya waktu, ceritanya si Timotius ini sudah dipercayakan oleh si Paulus untuk menjadi pelayan Tuhan di kota yang bernama Efesus. Jadi kota yang dipercayakan Paulus kepada Timotius untuk menjadi pelayan Tuhan itu namanya kota Efesus, oke? Nah, dalam surat-surat Paulus diceritain nih kalau si Timotius ini ternyata orangnya mudah putus asa. Kalau adik-adik mudah putus asa atau enggak nih? Kenapa sih kak, kok si Timotius orangnya mudah putus asa? Kan tadi kan katanya pemahaman tentang Yesus cukup baik segala macem. Nah, karena dalam pelayanannya si Timotius ini tuh harus menghadapi dan menegur anggota jemaat yang perilakunya buruk, harus menghadapi tekanan juga dari orang-orang lain. Jadi si Timotius ini tuh merasa karena dia masih muda, jadi ketika dapet tekanan langsung putus asa. Mungkin bahasa kerennya sekarang labil gitu ya. Karena masih muda jadi masih labil, masih cepat nyerah, cepat putus asa. Nah, tapi si Paulus tuh di sini kondisinya Paulus tetap menghargai pelayanannya Timotius dan yakin kalau Timotius itu mampu setia kepada Tuhan. Nah, jadi seperti yang di ayat 1 Timotius 4 ayat 12 tadi ya adik-adik, yang ada kata-kata jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, si Paulus ini enggak menganggap rendah Timotius dan tetap yakin kalau Timotius itu mampu setia sama Tuhan walaupun usianya masih muda, tapi dia tetap yakin kalau Timotius itu mampu sebenarnya. Bukan karena dia tidak mampu, jadi dia tidak bisa, terus jadi dia sering putus asa. Enggak, gitu. Nah, tentulah bersikap setia sama Tuhan itu tidak mudah ya adik-adik. Di sini aku mau nekenin adalah bersikap setia sama Tuhan. Bersikap setia sama Tuhan tuh gimana sih kak? Yaitu adik-adik harus rajin berdoa, mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan sama Tuhan, rajin ibadah, datang hati ceria, rajin baca Alkitab juga, baca renungan. Nah, itu tuh adalah bersikap setia sama Tuhan. Tentu nggak mudah, karena banyak tantangan, banyak godaan. Bener nggak sih? Masa sih kak? Nah, nih aku kasih contoh. Jadi misal nih, kayak nih guru-guru SC kan sudah memberi renungan setiap hari yang dikirimkan di WA group, betul kan? Nah, jadi misalnya nih pagi-pagi nih kalian lagi mau sekolah, lagi siap-siap, terus tiba-tiba lihat notif WA nih ada renungan masuk. Ayo adik-adik baca ya ini renungannya hari ini. Terus pasti nanti kalian, ini aku tuh mau sekolah. Aduh nanti deh beres sekolah ya, aku baca renungannya, oke nanti. Ketika udah beres sekolah, baru ngeh lagi kalau ada renungan. Aduh Tuhan capek nih kan udah sekolah, udah lama dari jam 7 sampai jam 3. Lama banget tuh kan, capek, udah mikir mulu dari pagi. Tidurlah, besok lagi lah ya, besok lagi. Nah, jadi kan godaannya sebenarnya untuk setia sama Tuhan itu banyak banget. Bahkan dari masalah renungan aja sudah sesulit itu gitu. Nah, jadi karena banyak godaan ini, banyak tekanan, banyak masalah ini yang akan membuat kita tuh jadi pengen kita tuh menjauh dari Tuhan. Nah, padahal Tuhan itu maunya kita itu setia sama Tuhan secara keseluruhan. Setiap waktu,
dalam perkataan kita, perbuatan kita, dimanapun kita, Tuhan itu pengennya tuh kita tuh setia sama Tuhan. Emang kenapa sih Kak? Kenapa sih harus setia? Maksudnya apa untungnya sih buat kita? Nah, jadi ini aku punya beberapa kata kunci yang bisa dihubungkan dengan makna kesetiaan sama Tuhan. Ada tiga kata kunci. Yang pertama, dari ayat yang tadi kita baca juga ya ini ya. Yang pertama adalah menjadi teladan. Kita lihat yang di ayat 12, yang di bagian B-nya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Nah, adik-adik, ketika kita setia sama Tuhan, kita itu bisa menjadi teladan untuk orang-orang di sekitar kita dengan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan itu lewat perkataan, tingkah laku, perbuatan kita. Gimana sih Kak maksudnya? Kok aku nggak ngerti. Jadi gini loh. Untuk setia sama Tuhan, bukan cuman kita itu harus rajin berdoa dan segala macam. Kalau itu mah, aku rasa kayaknya adik-adik di sini sudah pada pintar-pintar, sudah pada ngerti-ngerti kalau misalnya setia sama Tuhan itu harus rajin beribadah, berdoa, dan mengandalkan Tuhan. Nah, tapi kita itu juga bisa melakukan hal lain supaya mewujud nyatakan bukti kesetiaan kita sama Tuhan. Gimana sih Kak? Nah itu, kita harus jadi teladan buat orang lain. Teladan yang baik ya, dalam tanda kutip yang baik. Jadi misalnya kita mau menolong sesama, menolong teman kita yang membutuhkan. Kita tidak pelit kalau misalnya ada teman yang minta, bagi dong itu kuenya kelihatannya enak. Nah jangan pelit, harus tetap dikasih. Nah nilai-nilai yang baik yang kita tunjukkan sama orang itu akan menjadi teladan buat orang itu, dan teladan itulah kenapa kita bisa jadi teladan itu, karena kita selalu setia sama Tuhan. Makanya kita harus selalu mendekatkan diri sama Tuhan supaya kita bisa menjadi teladan yang baik buat orang-orang di sekitar kita. Dan jadi teladan yang baiknya bukan cuma buat orang-orang yang menurut kita baik ya, maksudnya kayak aku mah nggak mau lah, misalnya aku ngasih aku ngasih kue ke teman aku si A, tapi pas si B minta, si B teh waktu itu teh nggak mau ngasih kue sama aku, jadi aku juga nggak mau ngasih Jangan gitu, harus tetap jadi teladan yang baik buat semua orang, buat siapapun. Karena Tuhan Yesus juga selalu ngajarin kita untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan sesama kita kan. Nah jadi harus adik-adik harus mengasihi siapapun, harus berbuat baik sama siapapun. Karena itu adalah wujud bukti bahwa kita ini setia sama Tuhan. Oke, jadi pertama itu, jadi teladan. Nah terus yang kedua, kata kunci yang kedua adalah tekun atau rajin. Seperti di ayat 13. Di ayat 13 ada dibilang di sini, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Nah, kita di sini ditegur lagi nih supaya tekun membaca kitab suci, sama seperti Timotius. Tadi kan aku ceritain kan, si Timotius sama kayak Timotius yang tekun baca kitab suci dari kecil. Nah, aku juga mau mengajak adik-adik supaya tekun yuk baca kitab suci dari kita walaupun masih kecil-kecil nih semua. Kayaknya belum ada yang umurnya setara sama Timotius ya. Di sini kan Timotius ceritanya masih umur 16 sampai 18 tahunan. Mungkin adik-adik belum ada ya, tapi ayo belajar setia, tekun baca kitab suci dari kecil, karena itu adalah wujud kesetiaan kita sama Tuhan. Oke. Jadi kalau renungan dikasih sama guru-guru SC, jangan lupa dibaca ya. Kan harus tekun baca kitab suci. Nah, baca renungan juga kan, itu kan ada kitab sucinya. Jangan lupa dibaca supaya kita jadi semakin setia sama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, awasilah. Di ayat yang ke-16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Itu maksudnya gimana sih Kak awasilah? Jadi gini, ada suatu tantangan atau masalah dalam hidup kita yang sering membuat orang itu tidak setia lagi sama Tuhan. Misalnya gini, Tuhan aku tuh ya pengen dapet sepatu baru. Terus aku udah bawa dalam doa nih, selalu dibawa dalam doa, aduh Tuhan aku tuh mau sepatu baru, Nah tapi jadi pas aku tuh mau dapet sepatu baru, Tuhan. Nah tapi Tuhan gak kasih nih, ternyata sampai udah lama, kita udah doain, udah lama, kok gak dikasih ya?
aku nggak mau sering berdoa lagi, nggak mau baca Alkitab lagi, Tuhan nggak ngasih aku sepatu baru. Nah, itu adik-adik yang harus kita awasi, yang harus kita jaga. Jangan sampai tantangan atau masalah atau seperti yang aku cerita tadi, doa yang gak dijawab, yang membuat kita itu malah jadi gak setia lagi sama Tuhan. No, itu gak boleh banget ya. Oleh karena itu kita harus senantiasa berjaga-jaga untuk tetap bisa setia sama Tuhan. Ya tapi kan Tuhan gak ngasih aku kan, masa aku harus tetap setia, gimana sih? Adik-adik harus percayanya gini, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita, selalu merencanakan yang baik buat kita. Ya walaupun mungkin sekarang sepatunya belum ada, ya berarti itu bukan waktu Tuhan yang terbaik. Adik-adik yang pertama harus tetap sabar dan harus tetap bertekun juga dalam doa, walaupun gak dikasih-kasih, tapi harus tetap bertekun, harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan jangan sampai karena peristiwa itu membuat adik-adik tuh jadi gak setia lagi sama Tuhan. Itu big no, tidak boleh sampai kayak gitu. Oke, aku yakin anak-anak Satu Ceria Pelangi Kasih pasti semuanya baik-baik, pasti semuanya tetap setia sama Tuhan walaupun gimana pun tantangan yang dihadapi. Karena percayalah adik-adik, apapun yang Tuhan kasih, apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita itu pasti semuanya yang terbaik buat kita. Mungkin sekarang kita belum lihat, mungkin sekarang kita belum ada buktinya gitu, tapi pasti Tuhan selalu sediakan yang terbaik. Jadi kesetiaan sama Tuhan itu bakalan membawa berkat buat hidup kita. Jadi adik-adik harus tetap setia ya, tetap setia sama Tuhan, melayani Tuhan, membaca firman Tuhan. Dan kesetiaan kita sama Tuhan itu akan menjadikan kita itu teladan buat orang lain. Ketika kita jadi teladan, ketika kita jadi seperti si Timotius ini, jadi teladan, dia mengajar di mana-mana. Maksud aku di sini kita jadi teladan tuh bukan hanya harus jadi pendeta atau jadi rasul seperti si Timotius ini ya adik-adik, enggak. Tapi seperti yang tadi aku bilang, ya kita jadi teladan dari sikap dan perbuatan baik yang kita miliki, yang kita tunjukkan untuk orang-orang, supaya kita tetap memancarkan kasih Tuhan lewat perkataan kita, lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita. Karena itu adalah bukti kita setia sama Tuhan. Percaya deh, pokoknya kalau udah setia sama Tuhan, Maya adik-adik gak bakal pernah rugi, gak bakal pernah sia-sia, gak bakal pernah jadi celaka. Karena Tuhan tuh selalu merencanakan yang baik. Tuhan gak pernah merencanakan rancangan yang kecelakaan untuk kita. Oke, kayaknya segitu aja firman Tuhannya tentang si Timotius hari ini. Aku berharap semoga kita semua bisa jadi anak-anak Tuhan yang semakin setia sama Tuhan, seperti si Timotius ini, seperti kisah hidupnya Timotius. Dia udah setia dari kecil, setia baca firman, setia berdoa. Dan aku berharap adik-adik bisa mengikuti teladan si Timotius ini. Walaupun dia masih muda, masih kecil, adik-adik juga pasti semuanya di sini mungkin masih lebih kecil dari Timotius. Tapi ketika kita sudah mau belajar setia dari hal yang kecil, ketika kita sudah mau belajar setia dari usia kita yang masih kecil, itu semakin kita besar itu kesetiaan itu akan menjadi semakin terbiasa dan kita akan menjadi lebih dan lebih lagi setia sama Tuhan. Ketika kita sudah memberikan diri untuk Tuhan, ketika kita sudah selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan Yesus pasti selalu kasih yang terbaik untuk setiap kehidupan kita. Oke. Sebelum ditutup, aku mau kasih ayat hafalan. Kemarin Tante Reni ngasih ayat hafalan atau enggak? Ini soalnya udah gak pernah ngirim ayat hafalan ya. Jadi kalau misalnya Tante Reni kemarin ada ngasih, mungkin adik-adik boleh videoin adik-adik lagi menghafal ayatnya dan boleh dikirimin ke WhatsApp-nya ke Amel ya. Nah ini sekarang aku kasih ayat hafalan. Jadi minggu depan harus hafal, harus ngirimin video. Oke. Aku kasih ayat hafalannya di Wahyu 2 ayat 10b. Yuk coba kita buka yuk. Supaya nanti minggu depan bisa ngapalin. Ini kita udah mau habis tahun loh adik-adik. Nanti siapa yang paling sering datang, siapa yang paling sering absen, ya kan? Nanti yang paling sering datang dikasih hadiah dari guru-guru Satu Ceria. Termasuk ayat hafalan juga. Ini udah gak pada ngafalin lagi, gimana mau ngasih hadiah ya? Yuk ngapalin lagi yuk. Aduh, aku belum dapet. Nah ini Wahyu 2 ayat 10 bagian B aja, bagian yang bawah nih, dari kata hendaklah. Oke, aku bacain ya.
hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Oke, jangan lupa dihafalin Wahyu 2 ayat 10b-nya, dikirimin videonya ke Kak Amel supaya nanti dicatat. Ini kita sebentar lagi sudah mau Natalan, nanti Natalan akan ada pengumuman siapa yang paling rajin datang satu ceria dan siapa yang paling banyak ngapalin ayat. Oke, ditunggu ya minggu depan videonya, jangan lupa. Oke. Kita mau tutup firman Tuhan dan kita mau tutup ibadah kita sore hari ini. Yuk kita semuanya ambil sikap doa, kita lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita semua satu dalam doa ya. Bapa, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu tentang kisah hidup Timotius hari ini ya Tuhan. Kalau Timotius dari kecil sudah setia kepadamu, kiranya kami juga sebagai anak-anak-Mu dapat selalu setia kepadamu sejak kecil ya Tuhan. Karena kami tahu Engkau akan selalu memberkati hidup kami, menolong hidup kami, dan Engkau akan selalu menjadikan kami teladan untuk orang-orang Tuhan ketika kami hidup setia kepadamu dan kami hidup setia mengandalkan Engkau. Kiranya Engkau yang memberkati anak-anak ini Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat tertanam dalam setiap hati mereka dan juga dapat berbuah dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Bapa. Engkau juga yang memberkati persekolahan anak-anak ini Tuhan. Engkau yang memberkati supaya dilancarkan, anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang pintar, mendapat nilai-nilai yang luar biasa, dan kiranya bisa selalu menyenangkan hati Tuhan ya Tuhan. Engkau juga memberkati setiap orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka Tuhan memberkati, membuat berhasil ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga yang selalu menjamin kesehatan dan kekuatan anak-anak ini supaya mereka bisa tetap sehat, kuat, dan aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga mau mengakhiri ibadah satu ceria kami sore hari ini. Kumpulkan kami kembali di ibadah satu depan dan kiranya kami bisa kembali lagi ibadah secara offline ya Tuhan untuk sama-sama bertemu, untuk memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami akan mengakhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa minggu depan ayat hafalannya, dan jangan lupa juga minggu depan kita mau kebaktian online lagi. Maaf sampai hari ini masih online kebaktiannya. Aku berharap semoga adik-adik tetap semangat. Yuk ajak teman-temannya supaya ikut Sabtu Ceria online. Semoga banget tahun depan kita udah bisa Sabtu Ceria secara offline lagi. Supaya kita juga bisa adain acara yang kemarin terhambat. Kemarin tuh sebenarnya kita udah mau jalan-jalan loh adik-adik. Udah mau ibadah jalan-jalan kemana gitu ya kan.